bergabung dalam perayaan Ekaristi pembukaan Hari Studi Imam Keuskupan Agung Tuban. Hari ini kita bersyukur karena dipanggil kembali untuk menimba kekuatan dari Kristus Sang Gembala Agung, sekaligus merenungkan panggilan imamat dalam terang spiritualitas seorang pesiaran. Di tengah dunia yang berubah cepat dan penuh tantangan, kita diajak untuk memperbarui iman, menyalakan kembali harapan, dan mewujudkan kasih yang nyata dalam pelayanan. Kita akan membuka kegiatan ini dengan perayaan Ekaristi. Marilah kita bangkit berdiri, menyiapkan hati dengan penuh hormat dan syukur, agar kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan nikmat dan iman yang hidup.
Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amen.
kita berpuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kejadian. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan dan 11 anaknya. Ia menyeberangi tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelosok. Ketika Yakub bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Niel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah terhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Niel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengakuan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Daripada murah kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, bila engkau melihatnya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan. Dalam kebenaran aku akan
Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pemburu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Sesungguhnya kita membutuhkan siapa saja yang bersedia untuk melayani mereka yang sangat membutuhkan. Kaum marginal, mereka yang menderita karena berbagai macam keadaan, baik karena sakit penyakit sebagaimana kita dengar di dalam Injil tadi, juga karena berbagai macam kemiskinan. Dan Tuhan sesungguhnya memanggil setiap kita untuk melakukan sesuatu sekecil apapun itu bagi mereka yang menderita, bagi kaum miskin, bagi anak-anak terlantar, bagi para pengungsi, kaum migran, perantau. Dan kalau kita jeli untuk mengamati maka situasi umat dan masyarakat
di wilayah Nusa Tenggara sesungguhnya telah sebuah umat masyarakat yang sudah dalam keadaan sempurna. Masih ada banyak kekurangan di sana sini. Mereka yang mengalami kemiskinan, mereka yang menderita dalam kesulitan, dan karena itulah Tuhan salahnya Tuhan orang yang memiliki hati untuk bisa membantu, untuk bisa menolong mereka agar mereka juga boleh mengalami seperti kita. Kita tidak menutup mata bahwa menerima panggilan Tuhan untuk melayani mereka yang menderita kaum miskin adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus, sebagaimana pergulatan yang bertemu dengan Allah yang tampil dalam sosok yang tak dikenal sampai kepada penyingsing. Dan ini menjadi perjuangan karena kita juga masih terus-menerus ditarik oleh egoisme kita sendiri. Selain sebagai peziarah, gereja juga adalah gereja kaum miskin. Karena itu kita tidak perlu mencari kaum miskin jauh-jauh. Dengan kita ada sekian banyak kaum miskin, mereka yang menderita dalam berbagai kondisi. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah kita sungguh memiliki ketegangan batin untuk melihat situasi ini untuk sebuah ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Karena itu kita perlu membuka jendela dan juga pintu hati kita tidak ingin berlaku seperti seorang
Marilah kita mohon. Bagi para imam diosesan Keuskupan Agung Kupang, ya Tuhan, teguhkanlah para imam yang sedang mengikuti hari studi ini. Semoga melalui perenungan bersama ini, mereka semakin kokoh dalam iman, menyala dalam harapan, dan tulus dalam kasih. Bangunlah di antara mereka semangat persaudaraan sejati dalam terang sinodalitas gereja. Marilah kita mohon. Bagi dunia yang penuh tantangan, ya Allah, dalam dunia yang diliputi relativisme, materialisme, dan krisis moral, semoga para imam dan seluruh umat beriman menjadi saksi yang menghadirkan kebenaran-Mu, harapan-Mu, dan kasih-Mu yang menyembuhkan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang tulus berziarah, ya Tuhan, bukalah hati kami untuk semakin setia menatapi jalan hidup sebagai umat yang berziarah bersama. Semoga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku sabda-Mu dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Rahim, terimalah doa-doa permohonan kami. Teguhkanlah langkah kami dalam persiapan iman bersama dan sebagai para imam. Jadikanlah hari studi ini saat penuh berkat dan pembaruan bagi gereja-Mu di Keuskupan kami dengan pengantaran Kristus Bupati kami. Amin. Hasil karya kami.
mencampurkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kali ini. Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala, segala ia bersyukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah menyatakan diri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Monsinyur Hieronymus Pagainoni serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan berharapan akan kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam beriman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paula Maria Bunda Allah dan Maria Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami semua Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Amin. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagimu yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas perjamuan suci yang baru saja kami terima sebagai bekal rohani dalam perjalanan panggilan kami. Semoga sakramen ini menentukan kami dalam iman yang teguh, membangkitkan harapan di tengah tantangan pelayanan, dan mendorong kami untuk mewujudkan kasih yang nyata bagi umat ini. Bimbinglah kami para imam agar tetap setia sebagai persiaran yang berjalan bersama Kristus menuju kepenuhan kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga Allah sumber segala penghiburan mata hidup saudara-saudari dalam damai-Nya dan melimpahi saudara-saudari dengan karunia berkat-Nya. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara-saudari dari segala kecemasan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya. Semoga saudara-saudari berlimpahkan anugerah pengharapan, iman dan kasih, menjalani hidup sekarang dengan karya-karya baik, dan dengan sukacita dapat mencapai hidup kekal.